Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan atau melakukan beraktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang hibah, dokumen negara, hukum kriminal atau hukum pidana, yang terakhir hisbah. Yang pertama yaitu hibah. Hibah menurut Islam khusus membahas soal hibah. Islam memiliki pemahaman yang serupa dengan asumsi masyarakat umum selama ini, yaitu hibah atau hadiah dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami istri. Penerima hibah tidak diwajibkan memberikan imbalan jasa atas hadiah yang diterima, sehingga tidak ada ketetapan apapun setelah hibah diberikan ataupun diterima oleh orang lain. Aturan negara terkait hibah. Jika dilihat dari hukum bernegara, hibah dapat dipermasalahkan jika wujud pemberian berupa uang dengan jumlah yang banyak atau barang yang sangat bernilai. Dalam hal itu, hibah harus disertai dengan bukti-bukti ketetapan hukum yang berlaku secara berdata agar tidak digugat oleh pihak-pihak ketiga, termasuk oleh orang-orang termasuk oleh orang-orang ahli waris. Dalam hukum perdata pasal 166 dan pasal 167 dijelaskan bahwa hibah atau pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma tidak dapat ditarik kembali, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak saat pemberi hibah masih hidup. Yang kedua yaitu dokumen negara. Pengertian dari dokumen yaitu sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Jumlah dan jenis dokumen yang biasa digunakan umumnya ada sangat banyak. Karenanya tentu kita perlu untuk melakukan pengaturan yang baik terhadap dokumen ini, sehingga dalam penyimpanannya bisa lebih mudah, sekaligus lebih mudah pula untuk menemukan dokumen tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan. Dokumen juga dapat diartikan sebagai surat-surat atau benda-benda berharga yang di dalamnya termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Contoh dari dokumen negara yaitu seperti teks proklamasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dan mungkin dari dokumen negara seperti itu. Yang ketiga yaitu hukum pidana atau hukum kriminal. Keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Profesor Mulyanto, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di negara-negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang.
dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan itu. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah mendengar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan keasusilaan. Yang terakhir yaitu hizbah. Pengertian hizbah dirumuskan oleh sarjana klasik dan sarjana kontemporer. Sarjana Islam pertama yang merumuskan pengertian hizbah adalah Abu Hasan Al-Mawardi, dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Al-Syaizari, Ibnu Al-Ukhwah, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Menurut Al-Mawardi, hizbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan atau tidak dikerjakan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Sarjana kontemporer yang merumuskan definisi hizbah diantaranya adalah Muhammad Mubarak. Hizbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial. Secara umum, dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada kurangnya saya juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.